Kitab Ramalan Jayabaya, yang sering dikaitkan dengan raja legendaris dari Kerajaan Kediri, penuh dengan simbolisme dan kiasan yang menggambarkan masa depan Nusantara. Salah satu ramalan yang sering dibahas adalah tentang datangnya masa-masa kelam ketika langit memerah seperti darah, sebuah fenomena yang dipercaya sebagai pertanda besar perubahan dunia. Berikut adalah interpretasi imajinatif tentang detik-detik langit merah pada tahun 2025, terinspirasi dari ramalan ini. Pagi itu, tanggal 15 April tahun 2025, suasana berbeda terasa di seluruh Nusantara. Orang-orang yang biasa terbangun dengan lembutnya sinar matahari dikejutkan oleh langit yang memancarkan warna jingga gelap. Burung-burung yang biasanya berkicau riang tampak terbang rendah, seolah menyembunyikan diri dari sesuatu yang tidak biasa. Menjelang siang, warna jingga itu berubah menjadi merah pekat. Seluruh cakrawala terlihat seperti diselimuti bara api. Matahari seakan tertutup oleh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, memancarkan sinar yang lebih lemah namun penuh ancaman. Kekhawatiran yang meresap, masyarakat mulai keluar rumah, memandang ke langit dengan kebingungan. Di desa-desa, para sesepuh mulai mengingat ramalan-ramalan lama. Beberapa mengingat kalimat dalam serat Jayabaya, langit abang tanda rusake zaman, kahanan bakal owah gumelar. Riuh di kota-kota besar. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, media sosial dibanjiri foto dan video langit merah yang menakutkan. Berita tentang fenomena aneh ini dengan cepat menyebar. Para ilmuwan mencoba memberikan penjelasan ilmiah, tetapi jawaban mereka tidak meyakinkan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang berasal dari arah pegunungan. Getaran kecil dirasakan di beberapa wilayah. Orang-orang mulai menghubungkan ini dengan tanda-tanda lain yang telah diramalkan, gunung-gunung akan bersuara sebelum peristiwa besar terjadi. Di sudut-sudut Nusantara, para spiritualis dan ahli kitab mulai mengutip teks-teks kuno. Dalam ramalan Jayabaya, dikatakan bahwa langit abang adalah pertanda akhir dari zaman kegelapan, di mana kebenaran akan dilahirkan kembali melalui kekacauan. Selain warna merah yang dominan, cuaca menjadi tidak menentu. Hujan deras tiba-tiba mengguyur daerah tertentu, sementara tempat lain mengalami panas ekstrim. Angin kencang melanda wilayah pesisir, membuat nelayan ketakutan. Supermarket mulai diserbu. Orang-orang membeli persediaan makanan dan kebutuhan pokok dalam jumlah besar. Suasana menjadi mencekam, seolah semua orang bersiap untuk menghadapi sesuatu yang tidak diketahui. Pemerintah akhirnya angkat bicara melalui siaran langsung. Presiden, dengan suara tenang namun tegang, meminta masyarakat untuk tetap tenang. Penjelasan diberikan bahwa ini adalah fenomena atmosfer biasa, namun kata-kata itu tidak sepenuhnya dipercaya. Beberapa orang melaporkan mimpi yang sama pada malam sebelumnya. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok berjubah putih berdiri di puncak gunung dengan tongkat bercahaya, mengatakan bahwa akhir sudah dekat, tetapi awal baru akan tiba. Gunung Merapi, Semeru, dan beberapa gunung lain di Nusantara menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Puncak-puncaknya memancarkan cahaya merah, seperti menyatu dengan warna langit. Para ahli vulkanologi sibuk memantau, tetapi tidak ada yang dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Ketika malam tiba, pemandangan semakin aneh. Bintang-bintang yang biasa terlihat di langit malam tampak menghilang. Langit merah tetap mendominasi, seperti selimut besar yang menutupi dunia. Di pelosok Jawa,
Seorang kakek menceritakan kepada cucunya tentang ramalan Jayabaya yang diwariskan secara lisan. Ia berkata bahwa ini adalah tanda, Ratu Adil, akan segera datang, membawa perubahan besar yang akan mengguncang dunia. Tempat-tempat ibadah dipenuhi oleh orang-orang yang mencari perlindungan. Masjid, gereja, pura, dan vihara menjadi pusat aktivitas spiritual. Doa-doa dipanjatkan, memohon keselamatan bagi bangsa dan dunia. Tidak hanya di Indonesia, fenomena langit merah dilaporkan terjadi di berbagai belahan dunia. Para pemimpin global mulai berdiskusi, mengkhawatirkan dampaknya pada lingkungan dan stabilitas internasional. Beberapa orang mulai menghubungkan fenomena ini dengan kejadian besar di masa lalu, seperti peristiwa Krakatau dan Tambora. Apakah ini pertanda letusan besar lainnya? Ataukah ada sesuatu yang lebih mendalam? Di beberapa tempat, awan mulai membentuk pola-pola aneh yang menyerupai sosok manusia, naga, dan simbol-simbol lainnya. Orang-orang percaya ini adalah pesan dari alam semesta. Di tengah ketakutan, ada juga harapan. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah awal dari zaman keemasan, seperti yang diramalkan oleh Jayabaya. Namun, jalan menuju keemasan itu penuh dengan ujian. Di salah satu desa kecil di Jawa, seorang pemuda tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Ia mengklaim mendapatkan wangsit dan menyampaikan pesan yang diduga dari Jayabaya. Orang-orang mulai berdatangan untuk mendengarkan. Saat malam semakin larut, langit merah tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Dunia seperti terjebak dalam waktu yang aneh, membuat semua orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Di Jakarta, pemerintah mengadakan rapat darurat tertutup dengan para ilmuwan, tokoh agama, dan pemimpin militer. Diskusi berfokus pada langkah-langkah untuk menenangkan masyarakat. Namun, laporan dari berbagai daerah menunjukkan ketakutan mulai berujung pada kekacauan kecil, seperti penjarahan dan kerusuhan. Berita fenomena langit merah di Nusantara menarik perhatian dunia. Beberapa pemimpin asing mengirimkan pesan solidaritas, tetapi ada pula pihak yang menduga bahwa ini adalah eksperimen atau peristiwa buatan manusia. Teori konspirasi mulai bermunculan di internet. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan lembaga resmi. Mereka lebih percaya kepada para pemuka agama atau tokoh spiritual, yang dianggap lebih memahami makna simbolis dari peristiwa ini. Di beberapa daerah pedalaman, masyarakat kembali melakukan ritual-ritual kuno untuk menenangkan alam. Seorang tetua adat di Kalimantan memimpin upacara besar, memohon kepada roh leluhur untuk memberikan petunjuk. Pada hari ketiga, langit merah berubah menjadi gelap total, seolah-olah dunia kehilangan cahaya. Banyak yang ketakutan, menganggap ini adalah awal dari akhir zaman, seperti yang disebutkan dalam ramalan, Peteng Sakjaroning Dina, Nuduhaken Anane Owah Gede. Petir menyambar tanpa suara di berbagai daerah, meninggalkan jejak seperti tulisan kuno di tanah. Beberapa orang percaya ini adalah pesan dari dewa atau leluhur, tetapi tidak ada yang bisa mengartikannya dengan pasti. Ahli sejarah dan kebudayaan mulai diundang ke media untuk membahas ramalan Jayabaya. Salah satu sejarawan ternama menyebutkan bahwa ini adalah siklus alamiah yang telah diprediksi oleh leluhur, tetapi interpretasinya tergantung pada perspektif masyarakat. Kaum muda, yang sebelumnya sibuk dengan media sosial, mulai bergerak untuk membantu komunitas lokal. Beberapa kelompok relawan muncul, mendistribusikan bantuan kepada mereka yang paling terdampak oleh kekacauan yang terjadi.
Kehadiran sosok misterius. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, seorang lelaki tua muncul dengan membawa gulungan tulisan tangan. Ia mengaku sebagai penerus garis keturunan Jayabaya dan memiliki pesan yang harus disampaikan kepada bangsa ini. Tulisan di gulungan itu menyebutkan bahwa hanya mereka yang sabar dan penuh kasih yang akan bertahan. Pesan ini menjadi viral, dan banyak yang mulai merenungkan maknanya. Krisis pangan. Di beberapa daerah, distribusi pangan mulai terganggu karena kekacauan logistik. Kelaparan kecil terjadi, dan harga kebutuhan pokok melonjak drastis. Pemerintah mengerahkan bantuan darurat, tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Pada hari kelima, Gunung Merapi meletus dengan dahsyat. Lava dan abu vulkanik menyebar hingga ke daerah sekitar. Ini dianggap sebagai puncak dari pertanda alam yang telah diramalkan. Setelah letusan Merapi, langit yang sempat gelap berubah menjadi merah pekat lagi. Warna ini lebih terang dari sebelumnya, menciptakan pemandangan yang mengerikan namun memukau. Di tengah ketakutan, masyarakat dari berbagai agama bersatu untuk mengadakan doa bersama. Di stadion besar di Jakarta, ribuan orang berkumpul untuk memohon keselamatan bagi bangsa. Di pesisir Jawa, air laut tiba-tiba surut dalam waktu singkat. Para nelayan memperingatkan bahwa ini bisa menjadi tanda tsunami, tetapi tidak ada gelombang besar yang muncul. Fenomena ini menambah kebingungan. Pada malam ke-6, sebuah cahaya terang muncul di langit. Banyak yang menganggapnya sebagai komet atau fenomena luar angkasa, tetapi bentuknya tidak biasa, seperti bola api besar yang bergerak perlahan. Seorang pendaki yang selamat dari letusan Merapi melaporkan bahwa ia mendengar suara aneh di puncak gunung. Suara itu, katanya, seperti nyanyian yang memanggil nama-nama leluhur. Di tengah kekacauan, beberapa pemimpin lokal mulai muncul sebagai pahlawan masyarakat. Mereka mengorganisasi komunitas untuk bertahan hidup, memperbaiki infrastruktur, dan menjaga kedamaian. Para sesepuh di berbagai daerah mengingatkan generasi muda untuk tetap tenang dan mengikuti nilai-nilai leluhur. Mereka percaya bahwa peristiwa ini adalah ujian yang harus dilalui bersama. Pada hari ke-7, langit merah mulai memudar perlahan. Matahari kembali muncul, tetapi masih ada aura misterius yang tersisa. Masyarakat mulai merasa lega, tetapi mereka tahu bahwa perjalanan panjang untuk memahami makna dari semua ini baru saja dimulai. Setelah langit merah mulai memudar, masyarakat mencoba kembali ke rutinitas. Namun, ketegangan masih terasa. Orang-orang terus membicarakan makna fenomena itu, dan sebagian besar tetap yakin bahwa ini adalah peringatan dari alam atau tanda zaman baru. Tidak hanya Merapi, gunung-gunung lain seperti Semeru dan Anak Krakatau menunjukkan peningkatan aktivitas. Para ahli geologi bekerja tanpa henti, mencoba memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kekhawatiran akan letusan besar meluas. Beberapa masyarakat adat di Jawa dan Bali mengadakan ritual di tempat-tempat keramat. Mereka memohon perlindungan kepada dewa-dewa, leluhur, dan kekuatan alam agar tidak menghancurkan kehidupan manusia. Narasi tentang langit merah memenuhi media sosial. Banyak orang membagikan interpretasi masing-masing, termasuk potongan ayat dari ramalan Jayabaya yang dianggap relevan. Beberapa bahkan mengaitkan peristiwa ini dengan ramalan global lainnya. Seorang tokoh spiritual dari Yogyakarta mulai dikenal luas setelah memberikan ceramah tentang makna langit merah. Ia menyebut peristiwa ini sebagai tanda kebangkitan kesadaran manusia,
dan mendesak masyarakat untuk hidup lebih harmonis dengan alam. Pada malam ke-8, bintang-bintang terlihat lebih terang dari biasanya. Gugusan bintang membentuk pola-pola aneh, dan beberapa orang mengklaim melihat sosok bayangan di langit, seperti naga atau burung Garuda. Seorang penulis terkenal menerbitkan buku baru yang berisi interpretasi ramalan Jayabaya dalam konteks peristiwa terkini. Buku ini segera menjadi perbincangan, memperkuat keyakinan bahwa masa depan Nusantara sedang berada di titik balik. Gunung Merapi masih menyemburkan abu vulkanik yang menutupi beberapa wilayah. Aktivitas masyarakat terganggu, dan pemerintah mengimbau warga untuk tetap di rumah. Namun, abu ini juga dianggap simbol penyucian oleh beberapa kelompok spiritual. Beberapa orang melaporkan mengalami mimpi-mimpi aneh setelah fenomena langit merah. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok berjubah putih yang memberi peringatan tentang masa depan. Visi ini menjadi pembicaraan hangat di berbagai komunitas. Di tingkat internasional, para pemimpin dunia mulai mengirimkan pesan solidaritas kepada Indonesia. Fenomena langit merah ini dianggap sebagai simbol perubahan global yang membutuhkan kerja sama semua pihak. Para ilmuwan melakukan penelitian mendalam untuk mencari penjelasan ilmiah atas fenomena ini. Beberapa mengaitkan langit merah dengan perubahan atmosfer akibat aktivitas gunung berapi, sementara yang lain menduga adanya faktor luar angkasa yang belum terdeteksi. Di pesisir Selat Sunda, nelayan melaporkan munculnya cahaya aneh di bawah laut. Cahaya itu terlihat seperti menyebar dalam pola spiral, menimbulkan ketakutan sekaligus rasa ingin tahu. Di beberapa wilayah, tanah retak-retak membentuk pola seperti tulisan kuno. Para arkeolog berusaha mengartikan pola ini, tetapi belum ada jawaban pasti. Masyarakat setempat menganggapnya sebagai pesan dari leluhur. Meskipun banyak yang dilanda ketakutan, ada juga yang melihat fenomena ini sebagai peluang untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Gerakan-gerakan sosial baru muncul, mendorong perubahan positif dalam cara hidup. Kisah tentang langit merah dan bagaimana masyarakat Indonesia menghadapinya menjadi inspirasi bagi dunia. Banyak yang memuji kesabaran dan solidaritas masyarakat Nusantara di tengah ujian berat ini. Pada hari ke-10, langit mulai kembali normal. Warna merah yang mendominasi berangsur-angsur digantikan oleh biru yang cerah. Masyarakat menyambut perubahan ini dengan rasa syukur, meskipun masih ada kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika fenomena langit merah berakhir, masyarakat Indonesia memasuki fase refleksi. Mereka menyadari bahwa peristiwa ini membawa pesan penting, perlunya keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Meskipun langit mulai kembali ke warna normal, dampak dari peristiwa tersebut masih terasa. Masyarakat tetap berbicara tentang kejadian ini, dengan banyak orang menghubungkannya dengan legenda, ramalan, atau peringatan dari alam. Seolah-olah fenomena tersebut meninggalkan luka yang tak terlihat, namun terus berdenyut dalam kesadaran kolektif. Bangsa Indonesia memasuki fase pencarian jati diri. Banyak yang mulai mempertanyakan posisi manusia dalam hubungan dengan alam. Diskusi tentang cara hidup berkelanjutan dan kearifan lokal menjadi topik utama dalam pertemuan-pertemuan masyarakat. Di berbagai daerah, pemimpin-pemimpin lokal yang memiliki kedekatan dengan masyarakat mulai mengambil peran yang lebih besar. Mereka berbicara tentang pentingnya kembali ke akar budaya, menjaga lingkungan, dan hidup dengan nilai-nilai luhur. Ahli meteorologi melaporkan perubahan pola cuaca yang tidak biasa.
Hujan yang biasanya merata kini turun dalam intensitas ekstrim di beberapa daerah, sementara daerah lain mengalami kekeringan. Fenomena ini semakin menguatkan pandangan bahwa bumi sedang memberikan peringatan keras. Setelah aktivitas vulkaniknya menurun, para peneliti menemukan jejak baru di Gunung Merapi berupa pahatan alami di bebatuan yang menyerupai simbol kuno. Masyarakat setempat percaya ini adalah pesan langsung dari leluhur yang meminta manusia untuk menjaga keseimbangan alam. Untuk mengenang dan meresapi peristiwa itu, sebuah kelompok masyarakat di Yogyakarta mengadakan festival yang dinamakan Festival Langit Merah. Dalam festival ini, seni dan budaya lokal ditampilkan untuk menggambarkan hubungan manusia dengan alam. Para astronom melaporkan bahwa cahaya terang yang sempat muncul di langit kemungkinan adalah komet yang sangat jarang terlihat. Namun, orbit komet tersebut aneh dan tidak sesuai dengan prediksi ilmiah sebelumnya, menambah unsur misteri pada fenomena ini. Peristiwa langit merah membuat tradisi-tradisi leluhur yang hampir terlupakan kembali dihidupkan. Ritual-ritual adat dan seni-seni tradisional mulai dipelajari lagi oleh generasi muda, yang sebelumnya lebih terfokus pada budaya modern. Fenomena ini menginspirasi banyak seniman, lukisan, musik, dan puisi yang menggambarkan langit merah mulai bermunculan, membawa pesan tentang harmoni, ketakutan, dan harapan. Banyak dari karya ini memadukan unsur modern dengan kearifan lokal. Masyarakat mulai melakukan ziarah ke tempat-tempat suci di seluruh Nusantara, seperti makam leluhur dan gunung-gunung keramat. Mereka memohon petunjuk dan perlindungan dari kekuatan spiritual. Komunitas ilmiah terpecah menjadi dua pandangan. Satu kelompok percaya bahwa fenomena ini sepenuhnya dapat dijelaskan secara ilmiah, sementara kelompok lain terbuka terhadap gagasan bahwa ada dimensi spiritual atau metafisik yang belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Meskipun fenomena langit merah telah berakhir, banyak yang khawatir akan terjadinya gelombang kedua. Media mulai memberitakan potensi bencana lain, menciptakan kekhawatiran di tengah masyarakat. Di sebuah perpustakaan kuno di Jawa Timur, seorang peneliti menemukan naskah yang diduga ditulis oleh seorang murid Jayabaya. Naskah itu menggambarkan peristiwa serupa dengan langit merah, dan bagaimana masyarakat waktu itu berhasil mengatasinya dengan kembali ke nilai-nilai spiritual. Para aktivis lingkungan memanfaatkan momentum ini untuk menyuarakan pesan tentang kerusakan ekosistem. Mereka mengingatkan bahwa langit merah bisa jadi adalah efek dari eksploitasi alam yang berlebihan dan ketidakseimbangan yang telah diciptakan manusia. Beberapa bayi yang lahir selama fenomena langit merah dianggap memiliki karunia khusus. Mereka disebut sebagai anak langit merah, dan kisah mereka menjadi legenda baru yang berkembang di masyarakat. Fenomena ini juga mengguncang tatanan politik. Pemimpin yang tidak tanggap atau dianggap tidak mampu menghadapi situasi kehilangan kepercayaan rakyat, sementara tokoh-tokoh baru yang membawa pesan perubahan mulai mendapatkan dukungan. Dunia internasional mulai melirik Nusantara sebagai pusat perhatian. Peristiwa ini dianggap sebagai simbol dari perubahan global yang lebih besar, dan banyak pihak ingin belajar dari cara masyarakat Indonesia menghadapi krisis ini. Di tengah kekacauan, muncul kesadaran baru akan pentingnya solidaritas, baik antar individu maupun antara manusia dengan alam. Kesadaran ini menjadi benih bagi gerakan-gerakan baru yang berfokus pada keberlanjutan dan kehidupan yang lebih harmonis. Masyarakat mulai mempercayai bahwa fenomena ini adalah awal dari zaman baru, seperti yang disebutkan dalam ramalan Jayabaya, Sawijining Wektu,
Nusantara bakal mulih, dadi surga ing jagat. Mereka percaya bahwa tantangan ini adalah bagian dari proses untuk mencapai kebangkitan besar Nusantara. Setelah fenomena langit merah, ekonomi nasional mengalami guncangan. Pasokan barang terganggu, sektor pertanian terpengaruh oleh abu vulkanik, dan aktivitas perdagangan melambat. Pemerintah meluncurkan program pemulihan, tetapi masyarakat di pedesaan merasa tidak sepenuhnya terjangkau. Gerakan kemanusiaan dari masyarakat lokal. Komunitas lokal mulai bergerak untuk membantu sesama. Di desa-desa, warga saling berbagi makanan dan sumber daya. Sebuah kelompok pemuda dari Sumatera berhasil mengorganisasi pengiriman bantuan ke daerah terpencil yang terdampak bencana. Di beberapa wilayah, masyarakat melaporkan munculnya kawanan burung dengan warna bulu yang tidak biasa. Burung-burung ini terbang dalam formasi tertentu yang dianggap menyerupai simbol-simbol kuno, menciptakan spekulasi baru tentang makna fenomena ini. Di tengah keresahan, seorang pemimpin muda dari Jawa Timur muncul dengan pesan yang menenangkan. Ia memadukan ajaran leluhur dengan pendekatan modern, mengajak masyarakat untuk bersatu dalam membangun masa depan yang lebih baik. Di Universitas Gadjah Mada, diadakan simposium besar yang membahas fenomena langit merah dalam konteks ramalan Jayabaya. Para akademisi, tokoh agama, dan budayawan berkumpul untuk mencari kesamaan antara ramalan kuno dan peristiwa terkini. Di sekitar Gunung Merapi, sebuah lembah baru terbentuk akibat letusan dahsyat. Para arkeolog menemukan artefak kuno di dalamnya, termasuk prasasti yang diduga berasal dari era kerajaan Mataram kuno. Meskipun ketakutan masih ada, masyarakat mulai beradaptasi dengan keadaan. Mereka memperbaiki rumah, menanam kembali ladang yang rusak, dan kembali bekerja. Ada semangat baru untuk bertahan dan membangun ulang kehidupan. Setelah langit merah, masyarakat melaporkan terjadinya hujan meteor di beberapa daerah. Cahaya meteor ini memancarkan warna-warna yang mirip dengan langit merah, menambah misteri yang belum terpecahkan. Peningkatan aktivitas vulkanik dan abu yang menyebar menimbulkan ancaman kesehatan. Beberapa wilayah mengalami wabah penyakit pernapasan, dan rumah sakit kewalahan menangani pasien. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, masyarakat mengklaim melihat bayangan raksasa di tengah malam. Bayangan ini dikaitkan dengan mitos tentang penjaga alam yang marah karena ulah manusia. Di Laut Flores, sebuah tim penyelam menemukan struktur batuan besar di bawah laut yang menyerupai reruntuhan kuno. Penemuan ini memicu spekulasi tentang keberadaan peradaban lama yang mungkin telah hilang. Untuk melestarikan dan mempelajari lebih lanjut ramalan-ramalan Nusantara, sebuah perpustakaan khusus didirikan di Surabaya. Perpustakaan ini menjadi tempat penelitian para akademisi, spiritualis, dan masyarakat umum.